Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ini, masih membahas tentang itu kitab tentang muharramat istahanna biha katsirun minan nas, yaitu perkara-perkara yang haram yang banyak diremehkan oleh sebagian manusia. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang kaidah halal dan haram, dan faidahnya yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa di dalam nas-nas kitab dan sunnah yang haram itu disebutkan secara tafsir terperinci, tapi yang halal disebutkan secara mujmal, secara global. Karena memang kita sudah mengetahui ada satu kaidah, al-aslu fi syai' al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Jadi kalau kita berbicara tentang perkara-perkara duniawi, maka kita berpegang pada prinsip ini. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Hatta yaquman dalilu ala nahi, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarang, barulah kita katakan ini haram, ini makruh. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang ada buah yang baru, contohnya misalkan kita mendengar sekarang ada jambu kristal. Maka kemudian yang perlu kita cari bukan apakah jambu kristal ini adakah dalil yang menghalalkannya atau tidak. Kita kalau mencari dalil tentang penghalalan jambu kristal ini akan sangat berat. Kenapa dikatakan berat? Sampai kapanpun kita tidak akan dapatkan nas di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang mengatakan bahasanya jambu kristal hukumnya halal. Tidak ada. Yang ada adalah bahasanya ada enggak jambu kristal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari dalil yang mengharamkannya. Ketika yang diharamkan itu hanya beberapa saja, sebagaimana yang telah disampaikan hurimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir dan seterusnya, maka jika tidak tercantum di dalam ayat tersebut, berarti hukum asal jambu itu adalah halal. Ya, jangan sampai kita ketika mau makan ini mau nasi kuning saja bingung, kira-kira nasi kuning halal apa haram. Alasannya kenapa? Aduh bingung, saya nyari dalil yang halalnya dari mana. Ini kan repot yang seperti ini. Makanya keliru kalau orang mengatakan ini ada nggak dalil yang menghalalkannya. Ketika berbicara tentang perkara-perkara makanan, perkara-perkara duniawi,
cari dalil yang mengharamkannya. Berbeda ketika bicara tentang ibadah. Di dalam kaidah ibadah kemarin sudah disampaikan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Al-butlan, batil, tidak boleh. Hukum asal ibadah itu nggak boleh. Hatta yakumad dalilu al-amri, sampai tegak dalil yang memerintah. Kalau ada perintah kerjakan, tidak ada perintah diam. Itu di dalam masalah ibadah. Kalau kita mau datang masuk ke dalam masjid, kita mau sholat, tanya dulu, saya mau sholat apa ini? Kalau kemudian yang penting asal sholat 2 rakaat, jangan yang penting asal. Yang penting kan baik. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik segala sesuatu, maka dia sungguh telah membuat syariat. Artinya dia telah menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak boleh. Kalau saya datang masuk ke dalam masjid, maka saya akan sholat. Saya mikir, saya mau sholat apa ini? Kalau kemudian saya sholat 2 rakaat setelah wudhu, maka ada dalilnya tentang sholat tohur atau sholat syukur wudhu, kata orang kita. Ini ada di dalam hadis Bilal bin Rabah. Ketika saya datang masuk sholat, kemudian saya sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu yang disebut dengan sholat qobliyah ada. Secara umum Rasul mengatakan bainal adzan wal iqamah sholatun. Di antara adzan dengan qomat ada sholat. Begitu pula ketika saya datang sholat, kemudian saya masuk masjid, saya sholat 2 rakaat, saya mikir saya mau sholat apa ini? Oh, tahiyatul masjid. Sholat pertama kali masuk masjid sebelum duduk saya sholat 2 rakaat. Oh iya, ada perintahnya apa? Bahasanya kata Rasul, idza daqal ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rakaatain. Dalilnya jelas. Maka kita kerjakan. Kalau kemudian saya datang masuk sholat ke dalam masjid, saya sholat 4 rakaat, sholat apa? Nggak tahu, yang penting asal sholat. Nggak boleh. Kenapa? Al-aslu fil ibadah tahrim. Asal ibadah itu haram. Hatta yakumad dalilu alal amri, sampai tegak dalil yang memerintah. Tidak ada dalilnya, maka tidak boleh melakukannya. Itulah sebabnya kenapa kita sholat maghrib tadi 3 rakaat. Karena dalilnya 3 rakaat. Kalau kemudian kan yang penting baik Ustaz. Bagaimana kalau saya sholat maghribnya 5 rakaat? Kalau dikatakan tidak boleh, kan mana dalil yang melarangnya? Nggak ada kan? Ada nggak larangan dalil sholat maghrib 5 rakaat? Tidak ada. Ya iya, kalau mencari dalil yang melarang nggak ada. Harusnya ada nggak perintahnya sholat maghrib 5 rakaat? Tidak ada berarti. Begitu kaidah di dalam masalah agama. Jadi beda ya. Kalau kaidah di dalam masalah dunia, maka tadi al-aslu bi syai' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh. Motor boleh motor? Boleh enggak? Ada dalil yang melarangnya? Enggak ada kan? Enggak ada. Ada dalil yang membolehkannya? Yang enggak perlu dicari. Ya, pusing cari dalil halalnya tentang misalkan jawalah, motor halal, sayyarah halal, misalkan mobil halal, sulit. Wah. Maka kita kembali pada kaidah tadi. Ini prinsip-prinsip di dalam beribadah. Maka kita kembali di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun diterangkan tentang pengharaman dan penghalalan. Ada yang haram secara qat'i, haramnya memang diterangkan dengan dalil. Ya, ada haram nanti yang bersifat ijtihadi karena disebutkan dengan ijtihad para ulama. Maka kita lihat diantaranya wa dzakara subhanahu al-muharramat bin nikah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengharaman di dalam nikah. Nikah itu ada yang haram. Walaupun kita sering mendengar bahasanya para naib suka mengatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah apa? Sunnahku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Betul, hadis itu tidak salah. Akan tetapi di sana ada batasan-batasan tentang masalah nikah. Di antaranya adalah siapa yang boleh dinikah dan siapa yang tidak boleh dinikah. Maka di antara pengharaman di dalam masalah nikah diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23. Allah mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Makanya haram
mencintai ibu kita sendiri dalam arti tanda petik pengen menikahinya. Seperti kisahnya di dalam legenda orang Sunda ada Sang Kuryang. Ya, Sang Kuryang pengen menikahi Dayang Sumbi, kan tidak boleh. Walaupun saya tidak tahu cerita itu benar apa salah. Ya, karena tidak ada sanadnya sampai saat ini, tidak tercantum dalam hadis-hadis yang sahih, jadi tidak tahu. Tapi hukum asal menikahi ibu tidak boleh. Wa banatukum, banat anak-anak perempuan, haram menikahi anak perempuan. Ya, sekarang banyak kejadian, mohon maaf ya, sekarang Masya Allah, subhanallah, banyak sekali kejadian seorang bapak sampai tega kemudian menggauli anaknya, itu haram. Tidak boleh, itu darah dagingnya sendiri. Begitu pula dikatakan wa akhwatukum, akhwat, yaitu saudari-saudari kalian, saudari kita. Secantik apapun kakak kita atau adik kita, maka jangan pernah tertarik untuk menikahinya, tidak boleh. Itu adalah perkara yang diharamkan. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki alias keponakan. Keponakan perempuan tidak boleh dinikahi. Kemudian wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari kita, itu pun haram dinikah. Wa ummahatukum annati ardhanakum, yaitu dan para ibu-ibu yang menyusui kalian, kita katakan ibu susu, ya. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga diantaranya adalah saudari-saudari perempuan kita yang sepersusuan. Ini sekarang banyak ikhwah orang-orang yang tidak memperhatikan tentang adab persusuan. Ini pernah kejadian di daerah kami, itu sudah terbiasa Pak, kalau ada orang yang dia punya anak kecil, kemudian lihat tetangganya atau keluarganya punya anak kecil, nangis nggak ada ibunya, disusuin dia. Ini bahaya, kalau dia nggak mengerti hukum ini bahaya. 5 kali persusuan yang mengenyangkan itu akan menjadi mahram. Ingat, 5 kali persusuan di dalam hadis Muslim itu akan menjadikan dia mahram. Dan ini sering kejadian. Ada orang yang menyusui terus seperti itu. Akhirnya begitu sudah gede, tetangga dengan tetangga jatuh cinta. Haram ikhwah. Ini adalah saudara sepersusuan. Jadi kalau kita katakan bahwasanya ini haram, kenapa kita tidak boleh menikahi saudari kita? Tidak boleh menikahi bibi kita, tidak boleh menikahi kemudian keponakan kita, anak-anak kita, orang tua kita, karena diharamkan secara syariat. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asal boleh. Tapi karena ada dalil yang mengharamkan, maka jatuhlah tidak bolehnya. Ini kaidah di dalam Islam. Wa dzakara aidun al-muharramat minal makasib. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pengharaman di dalam masalah makasib, tentang kasab, tentang usaha. Ada yang diterangkan usaha. Ya. Ingat, hukum asal usaha itu boleh enggak? Boleh. Ustaz, kalau saya jualan cilok boleh enggak? Ya. Kalau antum cari dalil yang menghalalkan jualan cilok, sulitnya Masya Allah. Gak ketemu. Zaman Rasul belum ada cilok. Ya. Barangkali zaman Rasul ada yang jualan cilok, nggak ada ikhwah. Berat mencari cilok di zaman Rasul. Kalau sekarang kita pengen lihat, zaman Rasul itu nggak ada cilok, nggak ada ayam geprek, nggak ada apa-apa ikhwah. Kalau sekarang mikir, ini ada nggak dalil yang menghalalkan ayam geprek? Sulit. Ya. Sudah cari ada yang mengharamkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ahallallahul bai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bai'a, jual beli. Hukum asal jual beli boleh, kecuali jual beli yang diharamkan. Jual beli khamr, jual beli daging babi, jual beli daging anjing, jual beli yang diharamkan. Tapi kalau kemudian jual beli, misalkan kayak tadi, jual beli, misalkan kita jual beli ayam geprek, jual beli cilok, halal. Karena hukum asal Allah menghalalkan jual beli. Dan dikatakan muharram riba, dan Allah mengharamkan riba. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah 275. Allah mengharamkan riba, maka riba apapun jenisnya, kalau dia adalah riba, maka jadilah haram. Riba itu hukumnya haram. Dan ini sekarang kita lihat banyak sekali orang terjatuh dalam riba, ikhwah. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang paling gencar sekarang adalah yang ilegal, pinjol. Ya, pinjol di mana-mana ini lagi rame, di mana-mana ya. Ini sudah kena riba, di sana ada kezaliman yang lebih dahsyat lagi.
adanya menyebarkan aib, adanya Masya Allah. Ini sampai tajasus mereka mencari-cari aib orang. Ini sudah kena riba, ditambah lagi kena yang lainnya. Memang begitulah, satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Orang mabuk asalnya cuma mabuk, setelah itu kemudian dia malak orang, kena lagi maksiat yang lain. Makanya maksiat melahirkan kemaksiatan. Kemaksiatan melahirkan kemaksiatan yang baru. Allah berikan batasan-batasannya ini loh. Anda mau jual beli silakan. Lalu kemudian nanti ada batasan-batasan. Hukum asal kita jual beli apapun dibolehkan? Boleh. Kecuali ada yang mengharamkannya. Seperti sekarang misalkan ya tadi, jual beli emas. Kalau jual beli emas secara cash boleh. Tapi kalau kemudian jual beli emas secara kredit, tidak boleh. Ya, itu diantaranya karena ada pengharamannya. Begitu pula dikatakan, summa innallaha rahimma bi ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, yang Maha kasih sayang dengan para hambanya. Qad ahalal lana minat thayyibat man la yuhsa. Bahasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan pada kita perkara-perkara yang thayyib, yang baik, yang tidak terhitung jumlahnya. Coba bayangkan, kalau kita lihat makanan yang halal dengan yang haram banyak mana? Saya katakan yang halal. Kenapa orang banyak nyari yang haram? Satu penyakit manusia yang gampang menjerumuskan ke dalam dosa adalah penyakit penasaran. Betul tidak? Penasaran. Pengen tahulah kayak apa sih rasanya mabok. Ya antum pernah mabok darat, mabok kendaraan, begitulah mabok. Ya tapi kan beda ini mah Ustaz, gak naik kendaraan tapi pengen mabok kayak gimana caranya. Sama puyeng kok. Sama-sama apa? Puyeng, kalau nggak percaya buktikan. Sama-sama lemes? Sama. Orang lagi mabuk beneran ikhwah, itu jangankan misalkan mau lari, jalan aja sempoyongan. Orang mabuk kendaraan lemes, puyeng kan? Wah lemes, dedes nggak ada, tenaga ikhwah. Jadi kalau untuk tahu rasanya orang mabuk, ya mabuk kendaraan itu sudah cukup. Kalau masih kurang penasaran, sudah naik ke laut, kemudian naik perahu ketika ombak sedang tinggi, insya Allah mabuk. Itu. Ya, udah rasakan bagaimana mabuk seperti itu, jangan penasaran. Ya, orang tuh banyak yang penasaran. Kemudian dikatakan kasratun wa tanawu'an, banyak, tidak terhitung, banyak lagi tanawu, bermacam-macam. Apa sih yang enggak ada? Yang halal itu lebih banyak. Jangankan kemudian jenisnya, variasinya aja banyak. Kalau kita mau makan ayam, ayam apa-apaan, apa aja ada. Ayam goreng, ayam rendang, ayam apa aja ada. Ayam geprek sampai kemudian ayam yang aneh-aneh juga ada. Ya. Ayam itu banyak macam-macam. Walidalika lam yufasil, karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memfasilkan, tidak memerinci al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Saking banyaknya perkara yang mubah, maka tidak dirinci. Makanya di dalam metodologi, di dalam ini harusnya kita mengambil pelajaran. Allah itu kalau perkara yang mubah itu tidak dirinci, karena apa? Saking banyaknya. Nanti kita kalau mengajar orang juga begitu. Kalau kita misalkan mengajar orang, contoh paling mudah, ketika kita mengajar orang tua pelajaran ilmu tajwid, kan kita belajar tentang hukum nun mati dengan tanwin. Saya yakin kalau orang tua disuruh menghafalkan nama agak sulit. Tapi kalau hanya sekedar pengen bisa baca, kan sederhana ya. Kalau disuruh menghafalkan huruf iklam ada 1, misalkan huruf idgham ada 6, huruf idhar ada 6, huruf ikhfa ada sekian. Itu beratnya luar biasa. Wong usianya aki-aki, ya, hafal 1 lupa 5, kan begitu biasanya. Kalau disuruh menghafalkan itu beratnya luar biasa. Belajar dari kaidah Allah mengharamkan itu dengan ya tafsil, tapi ketika menghalalkan dengan mujmal, haram dirinci, yang halal tidak dirinci. Ini juga sama, kalau belajar kita mengambil pelajaran seperti itu. Kalau kemudian para orang tua yang belajar dipaksa menghafalkan huruf ikhfa 15, huruf idhar ada 6, huruf iklam ada 1, mending ya. Kemudian huruf iklam, huruf idgham ada 6, itu puyengnya luar biasa ikhwan.
Kita sampaikan saja, kalau iklam Pak itu ada tandanya mim berdiri, betul enggak? Nah gampang, kalau idgham itu mesti ada tasdid, betul? Jadi nggak usah dihafal. Berarti tinggal dua rumusnya, yaitu antara idhar dengan ikhfa. Kira-kira yang harus dihafal idhar apa ikhfa? Idhar. Jangan menghafalkan ikhfa. Hafalkan 15 puyeng. Sudahlah yang 6 saja huruf vokal. Ya, huruf idhar ada 6. Kalau tidak ada huruf yang 6 ini, maka dibacalah dia ikhfa. Kan selesai kan? Ringan. Islam itu memudahkan. Karena agama Islam itu mudah. Asiru wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunabbiru. Berikan kabar gembira, jangan bikin lari. Begitu belajar, ini nanti berat, nanti gini, nanti gini. Akhirnya orang malas dulu belajar. Tapi bikin mereka kabar gembira. Belajar itu tidak sulit. Dengan demikian insya Allah orang termotivasi, tidak lari. Waduh kalau sholat itu berat, jangan. Anak-anak diajarkan puasa itu berat, jangan. Bikin gembira, puasa itu nikmat, puasa itu enak, sholat itu lezat, mendatangkan kenikmatan, baca Quran itu nikmat. Maka mereka akan termotivasi. Basyiru walatunafiru. Berikan kabar gembira, jangan kau buat lari mereka. Orang tua kalau ngajarin anaknya, Pak, matematika, aduh Bapak juga nggak bisa deh. Dulu angka 5 terus nilainya. Nah ya itu kalau sudah seperti itu, anak-anaknya langsung mindsetnya, wah matematika susah. Padahal anaknya belum diajarin, sudah bilang matematika susah. Padahal susah tidak. Ya tergantung. Ya. Akan tetapi kalau kemudian kita bentuk mindsetnya, bahasanya ini mudah. Insya Allah dia termotivasi. Yuk lari kemana ke sana? Wah jauh sekali. Enggak kok dek, dekat. Diajak ngobrol sambil lari ngobrol. Tahu-tahu udah nyampe. Deket kan? Dekat. Jauh. Akhirnya kepikirannya jauh. Nggak nyampe-nyampe perasaan. Karena kita ini. Kan saya sering bilang. Jauh dan dekat. Lama dan sebentar itu bukan karena jarak ikhwah. Buktinya apa? Ada orang jalan 10 kilo tuh katanya deket. Tanya orang Bogor. Tanya orang Garut. Pak mau kemana? Balik ke Ditu. Pak jawaban dekat, wah cakep tuh, dekat katanya. Enggak tahunya 10 kilo Ikhwan. Karena udah terbiasa. Anak datang ke Majalengka, Pak tempatnya di mana? Sebelah sana Pak Ustaz. Jawab dekat, dekat cuman di bawah. Jalan turun norok kakinya capek. Ya itu karena tidak terbiasa. Tapi orang itu, orang yang nuntun kami itu, memandu kami orang yang sepuh. Mereka biasa saja. Makanya bikin mindset segalanya itu bermula dari sini. Siapa bilang yang namanya lampu merah 100 detik? Siapa yang bilang itu sebentar? Semuanya akan mengatakan nama. Betul enggak? 100 detik, 100, 99, terus karena diliatin. Coba antum duduk ya, ketika naik motor, naik mobil di lampu merah, kemudian ketika lampu merah, Anda kemudian ngobrol dengan orang yang disenangi. Ya, atau Anda baca Quran, Anda merujaah, atau tahu yakin sudah merah, sudah hijau lagi. Betul enggak? Karena lama dan sebentar berkaitan dengan rasa. Jauh dan dekat berkaitan dengan apa? Perasaan. Perasaan ikhwah. Dan itu karena mindset kita, pola pikir kita. Di dalam belajar juga sama. Bagi orang yang dia tidak terbiasa, yang namanya larangan, perintah itu berat. Bagi yang sudah terbiasa ringan. Anak kita ini kalau belum dibiasakan untuk sholat, belum dibiasakan untuk saum, berat ikhwah. Tapi kalau dibiasakan, jadikan bahasanya saum itu adalah satu kenikmatan. Sholat itu adalah satu kelezatan. Ketika anak-anak itu kemudian mau sholat malas, kasih tahu, ingat suatu saat kita ini akan banyak masalah dan tidak ada yang bisa mengobati masalah kecuali Allah. Bagaimana kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Kalau ada masalah, Rasul ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, insya Allah masalahmu akan selesai. Maka anak termotivasi. Kalau ada masalah, diambil air wudhu, dia sholat. Karena diajarkan begitulah seharusnya menghadapi masalah. Kalau sudah dibikin seperti itu, motivasi mereka. Kalau tidak ada seperti itu, berat ikhwah. Berat. Lalu kemudian dilanjutkan, li'annaka kasiratun latusar. Maka dikatakan karena sungguhnya perkara yang mubah itu banyak. Latusar. Tidak terbatas.
Wa innama fasalal muharramat, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala merinci yang diharamkan, liinsura, dalam rangka liinsariha, dalam rangka untuk membatasinya, wa hatta na'rifaha, sehingga kemudian kita pun mengetahui perkara yang haram tersebut, kemudian fastanibaha, kemudian kita pun menjauhi perkara yang haram tersebut. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih, yaitu sungguh, bahasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerinci, menjelaskan bagi kalian apa yang diharamkan atas kalian, kecuali maturirtum ilai, kecuali apa yang terpaksa bagi kalian, yaitu di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-119. Di sini Allah memerinci yang haram, tujuannya agar kita ini tahu ini yang haram. Kenapa yang halal tidak dirinci? Karena yang halal itu banyak, yang banyak tidak perlu untuk dirinci. Ya, nah, kalau kita lihat, coba misalkan ya, ada murid 100, ada murid 100. Berapa yang berbaju putih, berapa yang berbaju merah? Ternyata yang merah ada 3. Kita ngitung yang putih apa ngitung yang merah? Ada orang murid nih 100 pakai baju putih sama baju merah. Yang baju merah kelihatan ada 3, yang putih banyak tuh. Yang kita hitung itu yang merah apa yang putih? Kenapa yang merah? Kan sedikit. 1, 2, 3. Oh iya, 100 kurang 3, 97. Kan begitu kan? Coba ngitung 1, 2, 3, 4. Oh yang putih dihitung. Lama kan? Lama. Itu Islam itu mengajarkan kita, mempola akal kita, mempola otak kita agar terbiasa membuat segala sesuatu dengan konsep yang mudah. Makanya kalau kita mengajar pun ya cari metodologi yang mudah, jangan persulit. Ngajar bahasa Arab dipersulit, jangan. Begitu belajar bahasa Arab, saudara-saudara ketahuilah bahasa Arab itu susahnya luar biasa. Yang di pondok setiap hari belajar 6 jam saja, itu mereka butuh 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Apalagi kita yang belajar seminggu sekali, butuh seumur hidup. Wah ya sudah, insya Allah nggak akan ada yang mau belajar. Sudah drop dulu. Don mereka. Betul ya? Ini bukan tipe guru yang baik. Begitu belajar kemudian, aduh Pak pusing, nggak bisa. Ya iya wajar, emang ini sulit. Iya sudah semakin down. Kemudian coba kalau Ustaznya yang enggak, coba ya kita cari cara yang lain. Cari cara yang lain. Oh tanda, oh ya gampang, mudah. Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah. Itu belajar bagaimana kita mengambil faedah dari metodologi Quran dan metodologi hadis. Dari situ kita akan mengambil pelajaran yang luar biasa indah. Bagaimana cara Allah mendidik kita manusia. Bagaimana Rasul mengajar kita sebagai umatnya. Yakin di sana banyak kemudahan. Lihat Rasul menghasilkan generasi yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Karena metodologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudahnya luar biasa. Kalau kita metodologinya sulitnya luar biasa. Semuanya kita itu serba sulit. Akhirnya ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kan begitu yang munculnya. Harusnya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Sekarang yang muncul kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ya. Orang akhirnya dalam rantai ekonomi saja begitu kan, jualan. Kenapa harganya? Harga dari petani itu cuma 10.000 per kilo sampai di pasar menjadi 50.000 per kilo. Kalau bisa dipangkas kemudian menjadi 12.000 kan lebih mudah. Ini kan konsep seperti ini bukan dari Islam. Ini kebanyakan konsep ekonomi dari luar Islam. Akhirnya customer atau konsumen merasakan dampak yang berat. Ya, sekarang kenapa ada perpeloncoan di dalam sekolah? Begitu masuk mereka kemudian apa? Dipelonco. Atas nama apa? Ospek. Atas nama apa saja terserah namanya. Itu mereka dipelonco karena apa? Dulu mereka mengatakan dulu saya masuk aja di begini, sekarang gantian. Gitu. Coba kalau dipermudah, apa faedahnya? Nggak ada faedah.
Sesudah ganti yang lain yang memberikan faedah. Nggak usah pakai pelonco-peloncoan, ganti yang lebih manfaat. Begitu masuk kemudian, adik-adik yuk kita kenalkan bagaimana dengan sholat kita. Yuk adik-adik kita bimbing memilih jurusan yang baik itu yang mana. Yuk kita bimbing mengenal bagaimana lingkungan kita. Yuk kita bimbing bagaimana kemudian Anda ya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Begitu seharusnya. Bikin semuanya nikmat. Islam itu mengajarkan keindahan. Kenapa kemudian menjadikan semuanya menjadi tidak indah? Apa saja ikhwah, apa saja. Kalau bisa yang mudah, kenapa dipersulit? Ya jangan sampai kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan repot hidup ini. Semuanya serba sulit. Lalu kemudian dikatakan amal halal fa'abahahu ala wajhil ijmal madama thayyiban. Adapun perkara yang halal maka Allah membolehkannya dalam bentuk global selama perkara itu thayyib, baik. Kan kemarin sudah sampaikan ada yang halal tapi tidak thayyib, ada yang halal tapi thayyib. Tidak mesti yang halal itu kita harus makan. Ingat, ada yang halal thayyib, ada yang halal ghair thayyib. Sering saya sampaikan ini. Bagi orang yang punya penyakit mah, maka yang namanya mangga yang terasa asam itu halal, akan tetapi ghair thayyib, tidak thayyib. Kalau dipaksa mules perutnya. Ya. Bagi orang yang punya penyakit emah, ayam geprek itu halal, tapi ghair thayyib. Ya kalau ayamnya aja saya digeprek tanpa sambal, ya nggak apa-apa, thayyib dan halal. Silahkan, nggak masalah. Tapi begitu kemudian digeprek sama cabai 50, ya ini alamat Anda masuk rumah sakit lagi. Ini berarti ghair thayyib. Begitu kan? Ya. Di dalam Islam sederhana sebenarnya, tidak ada yang sulit. Ya. Selama itu thayyib silakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan di dalam surah Al-Baqarah 168. Allah mengatakan ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi thayyib. Allah mengatakannya halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal lagi thayyib. Halal lagi baik. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kenapa Allah mengatakan halalan dengan thayyiban? Halal lagi baik. Karena ada yang halal tidak baik, kita itu ittiba'u syaitan. Mengikuti syaitan itu artinya kita memadorkan diri kita sendiri. Ada halal kalau dia tidak thayyib itu mador namanya. Kayak tadi orang lagi sakit, kena penyakit mah dia maksa makan sambal. Ya. Kata dokternya enggak boleh makan sambal, enggak boleh makan asam. Bilangnya, dokter enggak tahu nikmatnya sambal sama asam. Nah ini kan, dia tahu udah gitu kemudian maksa makan rujak. Wah ini kan lebih parah, ya asam ya sambal. Berarti dia mengikuti langkah syaitan, memadorkan diri sendiri. Sedangkan Rasul mengatakan, la dhar wala dirar. Jangan memadorkan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian Anda memadorotkan diri sendiri. Sehingga Anda bertambah sakit dan memadorotkan orang lain karena Anda mempersulit keluarga. Jadilah kemudian keluarga jadi susah. Akhirnya kemudian Anda pun membuat susah anak istri. Akhirnya membuat susah yang lainnya. Ketika tidak ada biaya. Kemudian menyusahkan orang lain pula untuk mencari biaya. Ini memadorotkan. Ini memadorotkan. Jangan ikuti tipu daya syaitan. Syaitan itu biasa mengajak kita pada keburukan-keburukan itu. Ya. Ingat yang seperti itu. Kemudian dikatakan fakana min rahmatihi. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah adalah itu anja'alal asla fil asya al-hibah. Allah menjadikan hukum asal segala sesuatu itu boleh. Ini rahmat Allah. Ini kasih sayang Allah. Allah jadikan hukum asal segala sesuatu itu boleh. Ketika Nabi Adamnya semuanya boleh kan? Kecuali satu. Satu pohon tidak boleh didekati. Yang kemudian kata syaitan dikatakan syajaratul khuldi. Pohon keabadian. Padahal yang mengatakan syajaratul khuldi itu adalah pohon keabadian siapa? Bukan Allah. Itu syaitan. Sama Allah dilarang, sama syaitan digoda agar makan pohon tersebut. Akhirnya kita
kita ini penasaran dengan yang satu apa penasaran dengan yang banyak? Yang satu, ikhwah. Penasaran itu karena satu. Makanya manusia itu punya sifat tamak. Walaupun semua sudah dikuasai, ada satu tidak dikuasai, penasaran. Ketika seorang raja dia kemudian menguasai hampir semua daerah kecuali satu daerah, dahulu zaman Majapahit. Satu negeri Pasundan tidak dikuasai, kurang kan? Masih penasaran, Nusantara semuanya kena. Sampai Malaysia kena. Sampai kemudian Myanmar kena. Akhirnya apa? Satu ini, tanah Pasundan belum kena. Maka dicarilah jalan. Terjadilah pertumpahan darah. Jadilah kemudian adanya pengkhianatan. Ah, itu karena satu. Penasaran nih, wah. Betul ya? Iya, dikasih ini makanan, ada sayur kangkung, ada tempe, ada semuanya macam. Tiba-tiba ada satu yang aneh. Ya. Kira-kira yang dicicipin yang mana? Ini apa ya? Ada lauk yang lain sudah banyak. Ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada macam-macam. Tapi satu aneh. Akhirnya penasaran dicicipin yang aneh. Nggak tahu ternyata ini apa? Ini adalah larangan. Ternyata dia makan. Begitu makan mabok. Wah itu. Nah ini manusia terbiasa penasaran. Ya. Itulah sebabnya kemudian dikatakan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya. Ada yang mengharamkan, silakan. Begitu kemudian muncul motor, tanya ada nggak pengharaman tentang motor? Tidak ada, ya sudah pakai. Ada nggak dalil yang mengharamkan tentang misalkan sepeda listrik atau sepeda balap atau sepeda apa? Terserah. Tidak ada, maka halal ya. Silakan. Kemudian dikatakan pula wa ada min kiramiki subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk dari kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min tawasu'atihi ana ibadiki, dan ini termasuk kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kelapangan. Allah berikan kelapangan. Fa'alaina at-ta'ah wal hamdu wa syukru, maka wajib atas kita untuk mentaati Allah. Wajib pada kita untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah banyak memberikan kita kelapangan. Dijadikan kita ini berbagai macam kelapangan. Yang haram Allah rinci, yang halal Allah biarkan. Kenapa? Karena yang haram itu sedikit, sedangkan yang halal itu banyak sekali. Ya. Tapi aneh sampai saat ini kenapa banyak orang yang nyari yang haram, padahal yang haram itu ya, yang haram itu sedikit, ikhwan. Kayak riba, itu orang banyak ngejar riba. Kenapa sekarang orang berpikir, oh akhirnya semuanya kebayangnya adalah semuanya terkena dengan riba. Enggak ada yang tidak terkena dengan riba. Itu karena kita terbiasa ikut riba, akhirnya semuanya jadi banyak ribanya. Padahal jenis ribanya kan sedikit kan. Riba itu kalau nggak ada riba fadl, ya riba nasi'ah. Sudah nggak ada lagi. Yang halal banyak, jual beli banyak. Antum jual beli apa saja, usaha itu, ikhwan. Yang tidak terkena dengan riba banyak nggak? Banyak dan jauh lebih banyak. Kita jualan hijauan halal, halal. Jualan ikan halal, halal. Jualan cilok, es krim halal, halal. Usaha jasa, kita misalkan jadi calo, jual beli mobil, jual beli motor, boleh? Halal. Kenapa cari yang haram? Tapi akhirnya orang mengatakan, nah, jangankan usaha yang halal, yang haram aja susah sekarang. Ya ini kan gara-gara menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah apa tadi? Ininya, pola pikir kita. Ya, pola pikir kita, rahmat Allah itu luas. Perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luas. Adapun yang diharamkan sedikit sekali. Tapi kenapa orang memaksakan mencari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dikatakan wa ba'dun nas idza ra'au al-harama mu'addan. Kemudian dikatakan bahasanya sebagian manusia apabila melihat perkara yang haram itu kemudian dibatasi, banyak anikim atas mereka. Wa mufassalan, dan juga dirinci. Yang haram ini loh. Yang haram dirinci seperti ini loh. Maka kemudian doqats anfusukum dar'an. Maka kemudian orang tersebut jadilah hatinya menjadi sempit dan berat
bi ahkamis syariah, dengan hukum-hukum syariat. Begitu disampaikan, ini halal, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Karena yang disebutkan di dalam Quran dan hadis haram, 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 haram. Jadi mereka merasa banyak pisan yang haram. Padahal yang halal jauh lebih banyak. Gara-gara disebutkan banyak haram di dalam Quran, akhirnya orang menganggap yang haram itu memberatkan. Betul enggak? Kalau di dalam Quran, di dalam hadis yang banyak disebutkan yang halal apa yang haram? Yang haram. Makanya orang mengatakan, aduh banyak pisan larangannya. Padahal disebutkan itu bukan karena banyak, justru karena apa? Sedikit. Cuman kita salah memahami. Dianggapnya disebutkan banyak yang haram, di dalam Quran itu menunjukkan yang haram lebih banyak. Padahal tidak disebutkan yang halal, yang disebutkan hanya yang haram, itu menunjukkan yang haram sedikit, sedangkan yang halal itu sangat banyak sekali. Ya, ini masih panjang Pak, mukadimahnya, pembukaannya. Padahal ini penting sekali untuk dibahas karena kita membutuhkan penjelasan sebelum kita memasuki apa perkara yang diharamkan yang banyak diremehkan oleh manusia. Thayyib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak faedah, manfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan yang mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.